Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Nursifah Hafiza, Zulfa Safrida, bin Mahara Aji Prasetyo, Muhammad Hasan, dan M. Najmi Mubarak. Topik yang kami ambil dalam permasalahan ini adalah banjir di Jakarta, faktor penyebab, dan undang-undang terkait SDA. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Jakarta merupakan daerah yang sering terjadi banjir. Ada berbagai faktor penyebab mengapa Jakarta sering terjadi banjir. Saya Muhammad Hasanuddin ingin menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab banjir di Jakarta, meliputi pertama, geografis. Jakarta merupakan dataran rendah dengan sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Sungai-sungai yang melintasi kota cenderung berkelok-kelok karena topografinya yang datar, menyebabkan air mengalir lambat dan meningkatkan resiko banjir. Kedua, tingginya kepadatan penduduk. Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang menyebabkan pembangunan yang tidak teratur dan pemadatan pemukiman di daerah rawan banjir. Selanjutnya, saya Nursifah Hafiza akan menjelaskan faktor lain dari penyebab banjir di Jakarta. Yang ketiga, pembangunan tanpa perencanaan yang tepat. Pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang tepat dapat mengurangi luas lahan terbuka, menghambat aliran air, dan menyebabkan genangan air saat hujan lebat. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan ekstrim yang dapat memperburuk situasi banjir di Jakarta. Selanjutnya, saya Zulfa Safrida akan menjelaskan faktor penyebab lain tentang pemicunya banjir yang ada di Jakarta. Kondisi sungai yang tidak terawat, yang menyebabkan aliran terhambat dan meningkatkan resiko banjir. Yang keenam, subsiden tanah, yaitu penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan penambangan air tanah yang berlebihan yang juga bisa memperparah kondisi banjir yang ada di Jakarta. Dilanjutkan dengan saya, Muhammad Najmi Mubarak, tentang upaya pengelolaan sumber daya air di Indonesia harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mencakup penguasaan sumber daya air oleh negara untuk kepentingan publik, perlindungan hak konstitusional warga terhadap akses air yang layak, serta dukungan terhadap ekonomi rakyat yang berbasis pada keadilan sosial. Pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya konservasi dan pembangunan sumber daya air juga harus ditekankan dengan memberdayakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan air. Implementasi dari prinsip res commune bahwa air adalah milik bersama yang harus dikelola dengan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu menjadi landasan penting dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia berdasar dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.